sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia yang nanti kita akan pelajari itu adalah sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Nah, untuk hari ini saja kita akan bahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu sendiri kalian nanti akan pelajari. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki, kemudian sistem reproduksi pada perempuan. Nah, yang pertama sistem reproduksi pada laki-laki, di mana sistem reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah alat kelamin bagian luar, organ bagian luar, atau bisa disebut dengan eksternal. Kemudian ada organ bagian dalam, alat kelamin bagian dalam yang disebut dengan internal. Yang pertama kita akan bahas mengenai alat kelamin bagian luar atau eksternal. Ada apa saja? Yang pertama itu ada yang namanya skrotum. Skrotum itu merupakan kantong pembungkus testis, terletak di luar rongga perut bagian bawah. Nah, yang kedua itu ada penis. Penis merupakan alat kopulasi untuk memasukkan sel-sel sperma ke organ reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organ reproduksi bagian dalam atau internal pada laki-laki. Yang pertama itu ada yang namanya testis. Nah, testis sendiri itu merupakan organ penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Testis memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada yang namanya tubulus seminiferus. Nah, apa itu? Merupakan saluran berkelok-kelok tempat pembentukan sel sperma. Yang kedua ada namanya sel Leydig. Nah, ini namanya adalah suatu penghasil hormon testosteron dan androgen. Kemudian ada yang namanya tunica albicans. Tunica albicans itu merupakan lapisan pembungkus testis. Nah, kemudian ada yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli itu menyediakan makanan bagi sperma. Oke, organ selanjutnya itu ada yang namanya epididymis. Epididymis itu merupakan tempat menyimpan dan mematangkan sel sperma. Kemudian ada fase deferens, itu merupakan organ yang nantinya akan menyalurkan sperma ke uretra. Selanjutnya ada yang namanya tubulus recti. Tubulus recti itu merupakan muara saluran dari tubulus seminiferus yang ada pada testis. Nah, kemudian terjadi juga yang namanya kelenjar-kelenjar. Kelenjar-kelenjar di sini bisa kalian lihat ada vesica seminalis, kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Nah, ini merupakan struktur dari alat kelamin sistem reproduksi pada laki-laki. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hormon-hormon apa saja yang terdapat pada reproduksi laki-laki. Yang pertama itu adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone, di mana fungsinya merangsang pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Yang kedua ada yang namanya hormon LH atau luteinizing hormone, di mana berfungsi merangsang pengeluaran hormon testosteron. Kemudian ada yang ketiga itu adalah hormon testosteron itu sendiri yang berfungsi merangsang perkembangan organ reproduksi primer. Dan yang terakhir ada yang namanya gonadotropin, berfungsi merangsang pengeluaran hormon FSH dan. Oke, sekian penjelasan dari Miss Ana ya. Semoga video yang Miss Ana berikan